Di sebuah kampung kecil bernama Dukuh Kembang, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbok Darmi. Rumahnya yang sederhana terletak di ujung kampung, bersebelahan dengan kandang ayam milik Pak Karto, tetangganya. Mbok Darmi dikenal sebagai dukun kampung, meskipun kemampuannya lebih banyak diragukan daripada dipercaya. Namun, satu hal yang tak bisa dipungkiri, Mbok Darmi memelihara tuyul. Tuyul itu, yang diberi nama Kuncung, bukanlah tuyul biasa. Kuncung tak hanya mencuri uang receh. Ia punya selera yang unik, daging ayam. Setiap malam, Kuncung akan menyelinap ke kandang ayam Pak Karto, mencuri dan melahap ayam-ayam gemuk milik tetangganya itu. Pak Karto, seorang pensiunan polisi yang teliti, awalnya curiga. Ayam-ayamnya hilang satu persatu, tanpa jejak. Ia memasang jebakan, menebar perangkap, namun selalu gagal. Kuncung terlalu licik. Ia bisa melewati pagar yang tinggi, lolos dari jerat yang kuat, dan bahkan menghilang begitu saja di depan mata. Mbok Darmi, tentu saja, tahu persis apa yang terjadi. Ia seringkali menemukan bulu-bulu ayam yang tersebar di sekitar rumahnya. Namun, ia pura-pura tak tahu. Ia menikmati hasil curian Kuncung, meskipun ia merasa bersalah. Suatu malam, Pak Karto memutuskan untuk berjaga-jaga di kandang ayamnya. Ia membawa senjata api tua miliknya, bersembunyi di balik tumpukan jerami. Tak lama kemudian, Kuncung muncul. Ia kecil mungil, namun gerakannya lincah dan cepat. Ia mendekati ayam-ayam yang tertidur pulas, lalu menyergapnya dengan cekatan. Pak Karto terkejut melihat sosok tuyul itu. Ia mengarahkan senjatanya, namun ragu untuk menembak. Kuncung terlalu kecil, terlalu tidak berbahaya. Ia hanya seorang pencuri ayam. Pak Karto kemudian punya ide lain. Ia mengejar Kuncung, bukan dengan senjata, melainkan dengan sapu lidi. Ia mengejarnya berkeliling kandang, hingga Kuncung kelelahan dan tertangkap. Pak Karto membawa Kuncung ke Mbok Darmi. Alih-alih marah, Pak Karto malah bernegosiasi. Ia meminta Mbok Darmi untuk mengendalikan Kuncung, agar tidak mencuri ayamnya lagi. Sebagai gantinya, Pak Karto akan memberikan Mbok Darmi beberapa ekor ayam setiap bulan. Sejak saat itu, Kuncung tak lagi mencuri ayam Pak Karto. Ia mendapat jatah ayam setiap bulan. Dan Mbok Darmi pun tak perlu lagi khawatir akan kemarahan tetangganya. Kehidupan di Dukuh Kembang kembali tenang, meskipun cerita tentang tuyul pencuri ayam tetap menjadi legenda yang dikisahkan dari generasi ke generasi. Suatu hari, Pak Karto menemukan sebuah bulu ayam yang aneh di dekat kandang ayamnya. Bulunya berwarna keemasan, berkilauan di bawah sinar matahari. Ia belum pernah melihat bulu seperti itu sebelumnya. Keingintahuannya terusik. Ia menyimpan bulu itu dan memutuskan untuk menanyakannya kepada Mbok Darmi. Mbok Darmi, yang sudah menebak maksud kedatangan Pak Karto, hanya tersenyum misterius. "Itu bulu Kuncung, Pak," katanya lirih. "Kuncung bukan tuyul biasa. Ia punya darah bangsawan tuyul." Pak Karto tercengang. "Darah bangsawan? Maksudnya?" "Kuncung, dulunya adalah tuyul kesayangan seorang raja," jelas Mbok Darmi. "Ia memiliki kemampuan magis yang lebih tinggi daripada tuyul biasa. Ia bisa berubah wujud, bahkan bisa berbicara." Pak Karto semakin penasaran. Ia meminta Mbok Darmi untuk menunjukkan kemampuan Kuncung. Mbok Darmi setuju, dengan syarat Pak Karto harus menjaga kerahasiaan ini. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Mbok Darmi memanggil Kuncung. Kuncung muncul, bukan dalam wujud tuyul kecil, melainkan dalam wujud seorang anak laki-laki berambut emas. Ia berbicara dengan suara yang lembut dan fasih. "Selamat malam, Pak Karto," sapa Kuncung. "Terima kasih atas ayam-ayamnya." Pak Karto tertegun. Ia tidak menyangka tuyul bisa berbicara dan berubah wujud. Ia bertanya-tanya tentang asal-usul Kuncung, dan bagaimana ia bisa sampai di tangan Mbok Darmi. Kuncung menceritakan kisahnya. Ia adalah tuyul kesayangan seorang raja yang telah lama meninggal. Setelah raja meninggal, Kuncung diwariskan kepada Mbok Darmi,
yang merupakan keturunan dari keluarga kerajaan. Namun, karena keusilannya, Kuncung seringkali membuat masalah. Pak Karto, yang awalnya marah karena ayam-ayamnya dicuri, kini merasa iba kepada Kuncung. Ia menyadari bahwa Kuncung hanyalah makhluk kecil yang mencari makan. Ia berdamai dengan Kuncung, dan bahkan seringkali memberikan Kuncung makanan kesukaannya, daging ayam bakar. Hubungan Pak Karto dan Mbok Darmi pun semakin akrab. Mereka sering bertukar cerita dan berbagi pengalaman. Kuncung, yang kini sudah jinak, seringkali bermain-main di sekitar rumah Pak Karto. Kehidupan di Dukuh Kembang semakin damai dan harmonis, berkat kesepakatan tak terduga antara seorang pensiunan polisi, seorang dukun kampung, dan seorang tuyul bangsawan. Kisah mereka menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun, mengingatkan bahwa bahkan makhluk yang paling aneh pun bisa hidup berdampingan dengan damai.